Wa yusannu al-ghuslu laha. Disunahkan juga sebelum mengerjakan sholat gerhana itu untuk mandi sunnah juga. Sebagaimana sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, termasuk sholat Jumat. Nah ini saya jelaskan. Waktunya kapan? Kalau sholat Jumat itu mulai diperbolehkan kalau laki-laki, ini kalau perempuan kan nggak sholat Jumat ya. Tapi boleh sholat Jumat kalau memang seperti di Masjidil Haram misalnya ya. Itu boleh. Tidak perlu diulang lagi sholat duhur ya, cukup. Kalau perempuan misalnya mengerjakan sholat Jumat dia, ya cukup. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu laki-laki. Nah laki-laki sebelum mengerjakan sholat Jumat itu dianjurkan, disunahkan mandi. Mandinya mulai dari subuh. Dari subuh startnya. Yang lebih bagus ya sebelum berangkat ke masjid. Jadi mendekati berangkat ke masjid itu yang sunnahnya seperti itu. Tapi kalau dia mandinya dari pagi misalnya dari subuh atau dari jam 6 misalnya, tetap sunnah ya. Tapi yang bagus itu sebelum mendekati berangkat ke masjid. Nah kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha mandinya bukan dari subuh, tapi dari tengah malam, dari jam 12.00 itu sudah mulai disunahkan ya. Ini kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha mulainya tengah malam. Kenapa? Karena sholat Idul Fitri dilaksanakannya pagi ya. Tapi kalau sholat Jumat dilaksanakan siang, makanya mulainya subuh. Ini bedanya. Nah kalau sholat gerhana kapan? Ya beberapa waktu sebelum pelaksanaan sholat gerhana. Itu tetap dianjurkan sunnah mandi sholat gerhana. Alasannya kenapa? Nah, alasannya kenapa? Kama taqaddama yusannu al-ghuslu laha kama taqaddama bayanu fi bahsil aqsalil masnunah li'annaha. Kenapa? Li'annaha sholatun yushra'u lal ijtima'. Karena sholat gerhana ini adalah sholat yang disunahkan dikerjakan dengan berjamaah. Yang namanya jamaah itu kumpul dengan orang banyak. Yang namanya kumpul orang banyak kita harus bersih supaya nggak bau. Nah itu tuh alasannya ya. Kenapa ada sunnah mandi Jumat, ada sunnah mandi sholat Id, ada sunnah mandi sholat gerhana? Karena kita mau datang ke masjid, mau kumpul sama orang, supaya badan kita bersih, orang yang di samping kanan kiri kita nggak bau, nggak kecium bau. Ya, itu alasannya, menunjukkan kalau Islam ini memang agama yang cinta dengan kebersihan. Ya, makanya dalam bab fikih, dalam kitab apa saja, yang pertama kali dibahas itu adalah tentang masalah toharoh. Bab tentang bagaimana bersuci, termasuk ketika sebelum sholat bersuci. Ya, ini. Jadi alasannya itu, Bu. Kenapa disuruh mandi sholat Jumat, disuruh mandi sholat Id, disuruh mandi sholat gerhana? Karena kita mau kumpul banyak orang, supaya badan kita bersih, supaya wangi baunya, supaya orang yang di sekeliling kita tidak merasa terganggu dengan aroma yang timbul dari badan kita. Sholat ini tuh dok, baru sholat ini tuh Pak Ustadz malam tidur lagi. Sunnah Bu ya, kalau sempat kerjakan ya, kalau malam-malam ya. Sholat Idul Fitri. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Iya. Ini Bu, yang saya masukkan itu mulainya boleh. Barangkali pengen mandi tengah malam kan begitu kan? Itu sudah cukup. Bukan saya nyuruh, bukan. Ya, tapi memang begini Bu. Ini banyak juga yang mengatakan juga ya. Memang kalau kita bangun tidur itu bagusnya langsung mandi. Bagusnya itu. Nah, cuman kalau cara istilah medis kedokteran itu sebelum mandi karena dingin itu minum yang hangat dulu, air hangat dulu supaya nggak kaget. Itu caranya begitu katanya. Ya. Ya itulah ya. Jadi kalau sholat Id itu mandinya disunahkan dari tengah malam. Tidak harus nunggu subuh. Ya, karena waktunya nanti kalau subuh mepet. Apalagi ibu-ibu nyiapin berkat ngeriungan ya. Kan biasanya ada itu kan tentengan itu ya. Ya, masak-masak dulu kan begitu. Ya.
Ya, kita lanjutkan. Jadi dianjurkan bagi semua orang sholat sunnah gerhana itu dianjurkan bagi semua orang, laki-laki, perempuan, yang sedang bepergian, yang sedang tidak bepergian, anak-anak kecil, orang-orang tua, semuanya dianjurkan untuk mengerjakan. Ini menunjukkan bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Makanya kalau kita tidak mengerjakan, sayang. Walaupun tadi dikatakan lama sekali sholatnya, memang sholat gerhana itu beda dengan sholat yang lain.